Pak Gunadi, itu KLN-nya nggak memuncak, KLN-nya standar gitu ya. Jadi belum bisa dikatakan dia big down bar. Memang kalau kita lihat saat ini dia sudah mulai terlihat patah tren gitu ya, karena segitiga biru sudah muncul. Dan hati-hati, ini kalau saya melihat ini adalah dua buah garis resistance yang cukup kuat gitu ya. Saya melihat ini dua buah garis resistance yang cukup kuat. 4011 yaitu 4010 lah ya, 4010 dan juga 4300 gitu ya. Kalau ada saham yang lain, Anda bisa pertimbangan cari saham yang lain, tapi kalau Anda melihat ini cukup oke, bisa diterima karena pick draft-nya tidak terlalu besar, nggak nyampe 8%, spekulasi bisa dilakukan dana kecil, gitu ya, dana kecil. Oke. Kemudian Bumi. Bumi, dia mencoba menjadikan garis ini sebagai support sekarang ini. Calon backpick yang kedua gitu ya, calon backpick yang kedua, tapi dananya juga nggak bisa dana besar, mengingat harganya murah, cuma 100 perakan gitu ya, dengan volume juga cuma 3 jutaan gitu ya. Jadi secara value-nya nggak gede-gede banget gitu ya sementara ini. Tapi bisa dipertimbangkan ya di backpick yang kedua. Di backpick yang kedua. Kemudian ada enak ini volumenya bagus sih, volumenya ada ya. Kita lihat OS-nya reversal gak nih? Bentar ya, kita buka chart OS-nya sekalian. Oke. Ini candle-nya warnanya putih ya. Jadi aku nyalain timernya ya, Dad. Candle-nya warnanya putih. Putih apa kuning ya? Bentar, saya perbesar ya. Putih saya rasa ini. Oke, sementara no action dulu ya. Sabar, tunggu sampai candle kuning atau hijau muncul. Kalau Anda mau coba catch reversal, perhatikan candle kuning atau hijau sesuai dengan rule yang sudah sering kita bahas ya. Kemudian setelah itu HATM, ini juga calon break pick. Kalaupun mau coba entry, sabar tunggu pick baru terbentuk ya. Sabar tunggu pick baru terbentuk. Ini sebaiknya skip ya. Ini sebaiknya di skip dulu. Untuk MEDS. Indi selanjutnya. Oke. Indi. Kalaupun Anda mau coba, sebaiknya nunggu sampai dia break draft dulu ya. Kalau dia break draft, dia ambrol ke 2.700-an, mungkin setelah itu baru bisa punya peluang. Kondisinya saat ini juga lawan masuk ke ranging and quiet nih, Indi. KLN-nya kan juga nggak terlalu jauh ya dari garis birunya. Ini juga kemungkinan bisa kejebak di ranging and quiet. ITMG selanjutnya. Kalau Anda sudah di dalam, kalau saat ini sudah sedikit floating profit, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir untuk memastikan setidaknya tergaransi profit. Ini sudah sedikit lebih baik daripada PTBA gitu ya, karena dia sudah berhasil keluar dari dua buah garis trend line, yang menjepitnya ya, dia sudah keluar di sana. Nah, kalau Anda ingin memastikan sedikit tergaransi profit, jagalah pakai break daily low hari terakhir. Oke. Kalau belum punya, sabar tunggu pick barunya terbentuk.
AKES ini saya no comment, sebaiknya skip karena headline-nya turun mendekati garis biru mendatar. Bisa jadi dia kejebak ranging and quiet juga. Berikutnya film, ini juga skip ya. Kenapa saya katakan skip? Karena sudah berjalan 3 bulanan nih, sideways. Ya, jadi ada baiknya skip dulu untuk film. Sudah di dalam pakai OS, Pak. Udah di dalam pakai OS berarti sedang floating profit. Yes, juga pakai break draft ya, Pak Ben. Karena pakai break draft juga sudah tergaransi profit kan. Oke, thank you. Jaga baik-baik di break draft, nggak usah buru-buru keluar juga ya. Toh sudah tergaransi profit. Selanjutnya ada Medco. Medco buat Anda yang sudah di dalam, Anda bisa jaga pakai break daily low hari terakhir. Ini saya hapus dulu ya, sedikit terganggu pemandangannya. Oke, jadi kalau Anda sudah ada di dalam untuk Medco, jaga aja ya pakai break daily low hari terakhir. Jaga pakai break daily low hari terakhir untuk Medco. Kalau belum punya, tunggu sampai dia break trough. PNLF selanjutnya. Buat Anda yang sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break daily low hari terakhir atau pakai break previousnya, pakai break low tanggal 27. Ini juga bisa dilakukan. Buat yang belum punya, lupakan, tunggu dia sampai break trough ya. Selanjutnya ada PNIN. Sama PNIN, kalau Anda sudah di dalam juga pakai break low candle terakhir ya. Jaga pakai break low candle terakhir. Keyline-nya lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat tinggi keyline ini ya. Ini juga bukan big down bar. Kenapa bukan big down bar? Keyline-nya memuncak, tapi merahnya, bar merahnya ya barnya kurang lebih mirip-mirip dengan bar-bar sebelumnya gitu ya. Jadi bukan ekstrim yang cukup panjang. Toh dengan candle terakhir sudah tergaransi profit cukup baik gitu ya. Jaga pakai break low candle terakhir. Atau Anda bisa ngumpet pakai break low yang ini. Break low tanggal 24. Itu juga bisa dilakukan ya kalau ada di dalam. Pegas berikutnya. Pegas kalau Anda ada di dalam jaga pakai break low candle terakhir. Atau juga bisa pakai break low tanggal 26. Ya, dan hati-hati, kita juga sempat membahas Pegas ini termasuk saham yang pergerakannya terlihat uptrend, tapi relatif ranging di antara kedua buah garis trendline warna merah yang kita sempat bahas gitu ya. Pergerakannya dia bolak-balik di antara kedua garis tersebut. Dan ini bisa dibilang harganya sudah mendekati garis merah yang atas gitu ya. Jadi hati-hati, kemungkinan dia akan mengalami perbalikan arah kembali turun ke bawah. Oke. Selanjutnya RMKE. Ini kalau saya akan prefer skip karena memang pergerakannya relatif berjalan sideways, naik tinggi beberapa saat, setelah itu kembali sideways. Ya. Selanjutnya ada Raja. Ini sudah breakpick 2 hari yang lalu, tapi tidak bergerak kemana-mana. Sementara ini ya, kondisi keyline juga rawan nempel sama garis biru mendatar. Buat Anda yang sudah di dalam, jaga pakai break trough baik-baik. Kalau break trough, keluar dulu saja. Gitu ya. Buat yang belum punya, boleh dicoba kalau pick keduanya terbentuk dan nanti di break pick yang kedua. Ini volumenya kecil ya. Volumenya kecil. Kalaupun mau nyoba, dananya benar-benar harus disesuaikan dana kecil. Bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Karena trennya sudah terlihat uptrend setidaknya dan calon breakpick pertama. Cuma dananya harus dana kecil. Kita tambahkan garis trendline dulu ya.
bisa aja dia turun lagi lebih rendah sedikit gitu ya. Setidaknya dari trendline ini bisa dijadikan acuan untuk perbalikan arah gitu ya. Jadi kalau dia breakthrough pertama boleh aja dicoba, tapi dananya disesuaikan karena volumenya kecil. Selanjutnya ada AMRT, buat Anda yang sudah di dalam ya congratulations, dengan breakthrough sudah tergaransi profit, atau Anda boleh juga gunakan break load tanggal 26 ya sebagai pintu keluar Anda. Selanjutnya ada Telkom. Untuk Telkom ini pergerakannya sebenarnya sideways zigzag ya. Sejak April sudah sideways zigzag. Ini juga pergerakannya bergerak antara 4.670-an sebagai resistance dan support bottomnya di 3.900 gitu ya. Sementara sekarang ada di tengah-tengah. Jadi kalau Anda belum punya saham ini sebaiknya skip. Buat Anda yang ada di dalam ya sesuaikan, jaga pakai breakthrough baik-baik. Axio ini juga kita buang aja lah dari watchlist ya, karena segitiga biru sudah muncul dan pergerakannya akan rawan tertahan di bawah 273. Jadi izinkan saya untuk mengeluarkan Axio dari watchlist kita. Oke, kemudian ada Crab. Anda lihat ya, pergerakan harga nggak terlalu kemana-mana, relatif sideways, tapi KLN-nya langsung memuncak ya. Ini juga saya rasa pergerakannya akan relatif tertahan di bawah 230 sementara ini ya. Jadi saya akan keluarkan juga dari watchlist untuk ini, untuk Crab. Ya, saya akan buat garis di sana dan kita keluarkan dari watchlist. United Tractor berikutnya. Ini juga sideways nih rekan-rekan ya. Ranging and quiet nih. KLN-nya nempel, harga juga nggak kemana-mana. Ada resistance di 33, 370. Ya jadi kalau dia bisa kuat break pick, ya kalau dia kuat break pick karena picknya juga masih di atas 3370 ya. 33370 ya boleh dicoba di break pick pertamanya, tapi dana juga dana kecil. Sesuaikan benar-benar karena kondisi KLN juga masih nempel dengan garis biru mendatarnya. Wismilak uptrend calon break pick pertama, cuma pick traffic jauh ya. Di watchlist aja, kalau kuat break pick pertama bisa dicoba. Tetap sama idenya dan pesannya, dana kecil karena kondisi market sedang seperti ini ya. Selanjutnya, habis sudah. WIM adalah saham terakhir yang ada di watchlist kita bersama rekan-rekan. Oke, saya buka sesi pertanyaan untuk saham per saham yang Anda ingin tanyakan. Silakan. Any question, rekan-rekan? Untuk sementara yang untuk di-insert belum ada ya Pak ya? Sementara belum ada yang menarik dari kita bahas ya, Pak Ben. Mungkin Bank Mandiri setelah breakthrough mungkin masih cukup oke. Tapi ya kita lihat ya setelah breakthrough nanti akan seperti apa bentuknya kan. Ya paling uptrend saat ini ya Bank Mandiri gitu ya.